Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Qala Allah ta'ala fil kitab inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Hari ini kita akan menerangkan tentang kejikihan itu apa. Dan di samping saya sudah ada pemateri yang sangat hebat. Sebelum kita masuk ke pematerinya, kita akan membacakan kurikulum vitae-nya. Yang pertama nama beliau adalah Muhammad Afnan Abdillah. Tempat tanggal lahir Kabupaten Semarang 24 Januari 1994. Alamat beliau di Gading, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Nomor HP 087 762 921 070. Riwayat pendidikan beliau menempuh pendidikan di MI Nurul Ulum, kemudian di MTS Negeri Susukan, MA An-Nur Bantul Jogja, lulus pada tahun 2012 gitu. Kemudian melanjutkan studi kuliah di IAIN Salatiga pada Fakultas Tarbiyah, mengambil jurusan Bahasa Inggris dan lulus tahun 2019. Dan kemudian melanjutkan S2 di UIN Suka, jurusan Hermeneutika Al-Quran hingga sekarang gitu, Gus. Kemudian pendidikan non formal beliau menempuh di Ponpes An-Nur Bantul Jogja pada tahun 2009, kemudian di BUK Demak pada tahun 2013, kemudian di PSK Jakarta 2015, kemudian di Maunah Sari Kediri pada tahun 2018, kemudian melanjutkan di Al-Munawir Ngerapia 2019. Jadi beliau sangat hebat, menempuh pendidikan sangat banyak di sini. Kemudian pengalaman organisasi beliau di JKIA pada tahun 2016, beliau menjadi ketua divisi tahfidz dan kemudian 2017 menjadi wakil ketua. Prestasi yang beliau mendapatkan beliau mendapatkan juara tahfidz 1 juz tilawah tingkat Jateng di Unsik Wonosobo pada tahun 2016. Kemudian juara 3 tahfidz 5 juz dan tilawah tingkat Jateng di Madura. Ini mewakili IAIN gitu sih. Iya, Jawa Madura. Iya, Jateng dan Madura. Jawa dan Madura ya, ternyata. Jawa Madura. Ini tingkat IPB-MM gitu. Iya. Pada tahun 2016. Kemudian juara 1 tahfidz 5 juz sejateng dalam rangka HUT TNI di Semarang pada tahun 2017. Moto hidup beliau sangat simpel, yaitu Iqra bismi rabbika. Namun ya kita belum tahu makna Iqra bismi rabbika ini menurut beliau. Kemudian pesan dari beliau, terus belajar dan tingkatkan kemampuan membaca. Itulah CV dari beliau. Kemudian mengenai materi, kita akan membahas tentang JKIA dan bagaimana organisasi JKIA itu berada di IAIN dan peran-peran organisasi JKIA itu di IAIN Salatiga. Kemudian materi kejikiaan kami persilahkan kepada Gus Afnan untuk memberikan materi. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dipaparkan oleh Mas Mu'afa sebagai moderator bahwa moto hidup saya memang simpel, Iqra bismi rabbik. Lalu di pesan saya kembangkan kemampuan membaca, Mas ya. Iya, gitu. Ada relasi di antara keduanya sehingga memang ya itulah moto saya. Jadi saya memahami bahwa membaca itu tidak sekedar kita membaca dengan mata, termasuk memahami juga bagian dari membaca, termasuk membaca fenomena entah apapun itu, fenomena kehidupan, fenomena sosial, fenomena pendidikan dan yang lainnya. Oleh karenanya moto saya Iqra bismi rabbik. Iqra di situ dalam arti juga belajar. Apapun, belajar itu tidak terbatas ruang dan waktu, sehingga ketika pembelajaran itu kita niatkan untuk Allah semata, insya Allah nantinya akan meluaskan cakrawala dan wawasan kita seperti itu. Oke, pada sore hari ini
Kebetulan ini tagging videonya sore ya, kita slow aja. Di sini sebelum saya mulai ke materi perlu saya sampaikan. Jadi saya di sini bukan sebatas pemateri diambil dari luar, tidak seperti itu. Saya juga dulu ikut partisipasi dan ikut istilahnya kalau santri itu berjuang nguri-nguri seperti itu di JGH. Saya masuk di tahun 2016 itu, jadi langsung jadi ketua tahfidz. Kemudian periode selanjutnya menjadi wakil ketua umum. Jadi saya di JGH 2 kali periode. Dan alhamdulillah sampai saat ini meskipun saya menjadi demisioner, alhamdulillah hubungan saya dengan pengurus yang aktif masih baik dan masih sering kita istilahnya ngopi bareng seperti itu. Oke, saya lanjut ke materi ya, organisasi. Kita tahu bersama bahwa organisasi itu bukan sendiri. Yang namanya organisasi itu pasti terdiri dari beberapa orang, bahkan banyak yang terorganisir dan mempunyai visi, misi dan tujuan bersama. Akhirnya dalam satu organisasi memang seharusnya semua sepakat dan semangat bareng-bareng untuk mencapai tujuan tersebut seperti itu. Dan menjadi mahasiswa bagi saya dan pengalaman saya sendiri bersama teman-teman, istilahnya eman ya kalau nggak ikut organisasi. Meskipun di sini saya tidak menyalahkan teman-teman yang tidak ikut organisasi, karena mahasiswa juga banyak macamnya. Ada yang istilahnya kupu-kupu, kuliah pulang seperti itu. Ya, ada juga yang hidupnya di kampus terus sampai lupa kuliah. Ada juga seperti itu. Ada juga yang balance, jadi antara perkuliahan terus juga organisasi itu seimbang. Nah, itulah yang saya maksud. Jadi ketika kita menjadi mahasiswa itu suatu kesempatan emas bagi kita semua yang bisa merasakan dunia universitas. Jadi jika kita berkutat pada kelas saja, padahal ke depan itu salah satu untuk memanfaatkan ilmu juga relasi. Jadi tidak sebatas input kita sebagai mahasiswa itu bukan hanya di kelas, akan tetapi juga pengalaman keorganisasian, pengalaman akademik seperti itu. Itu jadi organisasi seperti itu. Kemudian seberapa penting organisasi untuk mahasiswa? Sejauh pengetahuan saya, sejauh pengalaman saya, sangat penting, karena di situ kita akan belajar bagaimana ketika kita harus saling menghormati dengan sesama mahasiswa, hidup bareng, guyup bareng. Artinya ya harus saling mengerti, karena hidup bareng dalam satu organisasi bukan berarti semua sama. Pasti setiap individu punya karakteristik pribadi yang berbeda-beda. Disitulah pentingnya organisasi, sehingga kita bisa belajar mengerti satu sama lainnya. Itu manfaat berorganisasi itu sangat banyak sekali. Manfaat organisasi dan berorganisasi itu bukan teori. Ya oke lah. Mungkin beberapa dosen ada yang menyampaikan teori tentang organisasi, dan jika teman-teman mau membaca organisasi itu kan sebenarnya kata organisasi itu kan berawal dari bahasa Yunani itu. Bahasa Yunani. Ada teori tentang organisasi, akan tetapi organisasi itu menurut saya praktek. Jadi sepandai apapun kita berteori tentang organisasi tanpa terjun langsung dalam dunia organisasi, ya hampa, karena organisasi itu praktek, bersinggungan langsung dengan bermacam-macam orang dengan berbagai karakternya. Dan manfaatnya ketika nanti setelah kita lulus atau dalam istilahnya hidup di kehidupan nyata di masyarakat itu, kita akan tahu bagaimana harus menghormati orang lain dengan berbagai perbedaannya, bagaimana kita harus legowo seperti itu. Jadi di sini saya sebagai senior kalian juga yang sudah pernah menjadi mahasiswa, dan sampai saat ini saya juga menjadi mahasiswa, sangat ayolah kita berorganisasi, karena di situ kita tidak hanya ngumpul bareng atau istilahnya
orang mungkin yang tidak yang nyun sewu ya, yang tidak begitu suka dengan organisasi, paling apalah organisasi, hanya menghabiskan waktu di kampus seperti itu. Padahal enggak. Pengalaman organisasi tidak akan kita dapatkan di kelas. Gitu. Karena di kelas itu kita hanya berada dalam skup ya kelompok orang kita saja. Akan tetapi ketika kita ikut organisasi di luar, dalam hal ini maksud saya UKM ya, unit kegiatan mahasiswa, khususnya JKH, kita akan bertemu dengan orang beda jurusan, dengan orang beda background, dia dari mana, dari daerah yang bermacam-macam seperti itu. Lalu tentang JKH ya, tentang JKH. Jadi saya apa istilahnya, memang saya berangkatkan dari apa itu organisasi lalu masuk ke JKH. JKH itu kepanjangan dari Jamiatul Qurra wal Hufat, yang didirikan kalau tidak salah sekitar tahun 1950-an di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Memang secara jejak historisnya JKH dibangun di bawah naungan Nahdlatul Ulama seperti itu. Dan kepengurusannya pun tidak sebatas sampai di universitas, akan tetapi ada pengurus nasional, ada pengurus provinsi, ada pengurus kabupaten, dan lalu masuk ke perguruan tinggi universitas. Itu semua untuk menyatukan apa istilahnya para hufat dan apa qori'ah seperti itu. Jamiatul Qurra wal Hufat. Jadi tempat berkumpulnya para qori'ah dan hafidh-hafidhah seperti itu. Akan tetapi di kampus, dalam hal ini di kampus kita YN Salatiga, JKH tidak sebatas hanya untuk yang qori saja atau yang tahfidz saja. Tidak sesempit itu. Akan tetapi di sini JKH mempunyai dua posisi ya, dua posisi. Yang pertama JKH sebagai organisasi dan yang kedua sebagai wadah gitu. Nah, organisasi JKH sebagai organisasi seperti yang saya utarakan tadi, kita akan belajar bagaimana harus menghormati orang lain, bagaimana harus apa istilahnya mengembangkan potensi akademik, termasuk mental public speaking, mental mengutarakan ide, mental ketika menyampaikan, dan bahasa, menata bahasa itu adalah kemampuan akademik yang mungkin hanya didapatkan ketika kita berorganisasi. Yang kedua, JKH sebagai wadah dalam arti bahwa banyak seni Islam atau tradisi seni Qur'ani yang sudah turun-temurun dari para ulama yang terdahulu sampai saat ini. Contohnya ada seni baca Al-Quran. Dalam hal ini ada tilawah, ada tartil, ada muratil Quran ya. Dan yang kedua ada tradisi qasidah maulid ya, apa yang pakai hadroh itu, yang ada hadroh. Yang selanjutnya ada kaligrafi, ada tafsir dan yang lain sebagainya. Jadi di sini jika sebagai wadah, mewadahi bagi mereka yang ingin mengembangkan potensi-potensi seni Islami, atau mewadahi bagi mereka yang ingin belajar agar bisa mempelajari seni Islami seperti itu. Nah, di sini tidak ada tendensi ya nyuwun sewu ini ya, bahkan dari kalangan apapun, ketika sampean atau ada orang pengen belajar seni Islami, ayo kita ngumpul bersama di JKH, karena di situ akan ada pelatihan harian, akan ada pelatihan mingguan, dan saya sangat istilahnya merasakan manfaatnya ketika di JKH seperti itu. Lalu kemudian peran JKH untuk kampus ya khususnya. Jadi di sini ada dua, peran JKH untuk mahasiswa dan peran JKH untuk kampus. Peran JKH untuk mahasiswa yaitu untuk untuk mengembangkan kualitas personal mahasiswa. Dalam arti seperti ini, ketika nanti contoh kecilnya ketika KKN, itu contoh kecil itu, yang namanya
mahasiswa IAIN nanti akan bersinggungan langsung dengan masyarakat, dan pasti ketika ada acara kemasyarakatan, contohnya MC itu aja mahasiswa, atau ada pembacaan ayat-ayat Al-Quran, pasti dari mahasiswa. Itulah manfaat peran JKH untuk mahasiswa, untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri mahasiswa tersebut, seperti itu. Kemudian peran JKH untuk kampus juga ada, karena secara tidak langsung dan secara langsung, salah satu ruhnya IAIN Salatiga itu diakui atau tidak ada di tubuh JKH, diakui atau tidak, dimanapun PT IAIN se-Indonesia, itu salah satu ruh kampus itu ada di JKH, karena disitulah dikembangkan, ditempa tentang potensi-potensi seni Qurani, sehingga nanti ketika sudah wisuda, menjadi wisudawan dan kembali ke kampung halaman, mahasiswa ini bisa qori, bisa hadroh, bisa yang lainnya, pastinya akan mendapat nama baiknya juga kampus gitu. Dan selanjutnya ada event kampus setiap setahun, ada IPPPMN seperti yang saya ikuti, dan juga pionir, saya juga ikut pionir, itu setiap tahun selang-seling. Dan disitulah nanti jika kita bisa membawa nama baik IAIN Salatiga, kampus kita tercinta, maka termasuk juga akan menjadi pertimbangan ketika akreditasi kampus, seperti itu. Jadi secara saya ringkas ya, secara tidak langsung kita menjadi mahasiswa dan harus berorganisasi. Salah satunya ya memang tugas kita di kampus untuk belajar. Kemudian mengembangkan potensi akademik dalam berorganisasi, dan yang terakhir yaitu membangun relasi. Jadi dalam berorganisasi, khususnya di JKH, kita akan belajar membangun relasi. Relasi ini sangat penting untuk masa depan kita, karena kita tidak bisa membaca masa depan kita itu secara pastinya seperti apa, tidak bisa membaca. Dan salah satu kemanfaatan ilmu, saya kira tidak akan lepas dari relasi yang kita bangun sedari dini, seperti itu. Dan sebagai gimana, langsung closing statement? Ya, apalagi Gus, ada yang ingin disampaikan lagi Gus? Saya kira itu ya, karena juga kita di sini waktu kita juga terbatas, agar nantinya istilahnya tidak memakan waktu yang lain over. Seperti ya gitu. Jadi di sini terkait juga dengan moto saya, yaitu Iqra bismi rabbik, juga pesan saya tadi apa Mas ya? Membaca tidak hanya dengan mata. Iya itu. Nah, itulah keren itu Gus. Iya. Dan sebagai closing statement, kembangkan cakrawalamu bersama JKH. Seperti itu. Saya ulangi ya. Jadi saya membaca bagi saya tidak sebatas mata, akan tetapi juga dengan rasa. Iya, dengan rasa, dengan hati, dengan mata. Akhirnya akan ada dinamika dalam tubuh kita untuk merespon fenomena. Seperti itu. Saya akhiri sebagai closing statement, kembangkan cakrawalamu bersama JKH tercinta. Seperti itu Mas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gus Afnan telah memberikan materi yang sangat sangat menggugah saya sebenarnya. Saya saja sebagai pengurus sangat mendapat wawasan baru. Membaca tidak semata hanya dengan mata. Iya. Dan menurut beliau tadi organisasi itu merupakan alat atau fasilitas dari kampus untuk mencari relasi dan mengembangkan bakat. Iya, benar sekali itu. Dan peran JKH tadi juga sudah dijelaskan. Jadi mari kita ikuti kegiatan di JKH, mari ikuti perkembangan di JKH, mari berproses di JKH, dan kita berkarya di kehidupan ini. Iya, seperti itu. Kemudian saya mohon kepada Gus Afnan untuk memberikan semangat kepada anak-anak yang baru masuk ini. Semangat yang baru. Dunia mahasiswa tidak sama dengan SMA. Jadi
kuatkan hati dan dirimu dengan dinamika sebagai mahasiswa, termasuk dalam berorganisasi bersama JKH. Seperti itu. Sangat simpel sekali, Gus. Iya, simpel saja. Tapi dalam itu maknanya, Gus. Keren. Pemateri hari ini saya rasa sangat berkesan bagi saya. Dan kemudian Alhamdulillah. jika nanti bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan dicantumkan ke kolom komentar. Dan apabila dari saya banyak salah ucap dan tutur kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan jika ada kelebihan itu hanya milik Tuhan semata. Saya Mu'affa Alif John Faiz undur diri. Salam Qur'ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.